Halo teman-teman, coba dibayangin, dulu petani menanam padi masih memakai kerbau dan cangkul, tapi sekarang udah banyak yang memakai traktor, drone, bahkan sensor tanah. Nah, perubahan cara bertani dari tradisional ke modern inilah contoh nyata dari difusi inovasi pertanian. Bagaimana ide atau teknologi baru menyebar dan diterima oleh masyarakat tani. Hari ini, kita bahas mengenai apa itu difusi inovasi, unsur-unsurnya, sampai bagaimana komunikasi pertanian bisa mempercepat proses penyebarannya. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian difusi inovasi. Secara sederhana, difusi inovasi adalah proses penyebaran ide, teknologi, atau cara baru dari satu orang ke orang lain dalam suatu sistem sosial. Dalam konteks pertanian, ini bisa berarti penyebaran alat tanam baru, varietas unggul, sistem irigasi modern, atau penggunaan pupuk organik. Menurut OJES 2003, difusi inovasi terjadi ketika seseorang mulai mengetahui inovasi, tertarik, menilai manfaatnya, mencoba, dan akhirnya mengadopsi. Contohnya, saat salah satu petani di desa mencoba pupuk organik dan hasil tanamannya meningkat, petani lain yang melihat hasilnya pun mulai ikut mencoba. Nah, itu adalah proses difusi. Nah, menurut teori Rogers, proses difusi inovasi terdiri dari 4 unsur utama, yaitu yang pertama inovasi itu sendiri, yaitu ide atau teknologi baru yang dianggap bermanfaat. Yang kedua yaitu saluran komunikasi, yakni cara menyampaikan informasi bisa lewat penyuluh, media sosial, atau antar petani. Yang ketiga yaitu waktu, karena adopsi inovasi nggak terjadi langsung, butuh proses dan pengaruh sosial. Dan yang terakhir adalah sistem sosial, yaitu lingkungan masyarakat tempat inovasi itu menyebar. Semakin baik sistem komunikasi dan keterbukaan petani, semakin cepat inovasi diterima. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai jaringan dalam komunikasi pertanian. Dalam dunia pertanian, komunikasi antar petani adalah kunci utama. Petani biasanya percaya pada pengalaman nyata, bukan sekedar teori. Makanya, jaringan seperti kelompok tani, penyuluh pertanian, hingga komunitas daring petani muda punya peran yang penting banget. Misalnya, ketika satu petani di kelompoknya berhasil memakai aplikasi cuaca untuk menentukan waktu tanam, anggota lain akan tertarik dan menirunya. Jadi, jaringan komunikasi bukan cuma tentang informasi, tetapi juga tentang kepercayaan, pengalaman, dan juga hubungan sosial. Itulah kenapa dalam setiap program penyuluhan, peran opinion leader atau petani teladan sangat besar, karena merekalah yang bisa menjadi panutan dan penyebaran inovasi di komunitasnya. Lalu apa saja sih yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya inovasi penyebaran di kalangan petani? Ada beberapa faktor penting nih, antara lainnya yaitu karakteristik inovasi. Misalnya, seberapa besar manfaat dan kemudahan yang diterapkan. Yang kedua yaitu karakteristik petani, seperti tingkat pendidikan, pengalaman, dan keberanian mencoba hal baru. Yang ketiga yaitu peran penyuluh dan media informasi. Semakin aktif penyuluh memberikan contoh nyata, maka makin cepat inovasi diterima. Dan yang terakhir tentu saja lingkungan sosial, termasuk dukungan pemerintah dan pasar. Misalnya, inovasi pupuk organik akan cepat diadopsi kalau harga pupuk kimia naik. Ada penyuluh yang rutin dan hasilnya yang terbukti nyata. Jadi teman-teman, difusi inovasi pertanian bukan cuma sekedar teknologi, tetapi juga tentang manusia, komunikasi, dan kepercayaan. Kalau satu petani berani mencoba dan berhasil, maka satu desa bisa berubah. Dan dari desa yang berubah, pertanian Indonesia bisa maju bersama. Yuk, jadi bagian dari petani muda yang berani berinovasi dan menyebarkan perubahan positif di dunia pertanian. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bye-bye!